laksanakan. Takbir buat pemimpin. Allahu Akbar. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Saya Arif Syarifuddin SHG, Kepala SMP Negeri 1 Cileber, akan menyampaikan mengenai aplikasi atau penerapan dari pembelajaran berdiferensiasi, dan insya Allah akan mencoba mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, melihat dari beberapa supervisi awal yang saya lakukan terhadap rekan kerja saya, teman-teman saya di kelas, ternyata sebagian besar rekan-rekan kerja itu masih dominan dalam proses pembelajarannya. Artinya, guru-guru di sini masih yang dominan menguasai kelas, menguasai pembelajaran, menguasai materi. Sementara anak-anak banyak yang fasik. Itu fenomena yang pertama yang didapatkan setelah supervisi kelas. Kemarin kita sudah mempelajari tentang cara menulis untuk aljabar dari suatu masalah ya, atau dari kalimat sehari-hari kita. Fenomena yang keduanya itu guru merasa paling segala-galanya, jadi sumber belajar, yang seharusnya guru menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Sehingga dampaknya ketika guru dominan terhadap proses pembelajaran, akhirnya anak tidak nyaman. Anak tidak nyaman dalam pembelajaran dilihat, dibuktikan dengan anak ada yang tidak fokus, ada yang melamun, ada yang main dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi mengenai proses pembelajaran yang baik, yang lebih berpihak kepada peserta didik. Maka langkah yang pertama setelah supervisi awal yang saya lakukan dari masing-masing guru, utamanya yang kelas 7 yang menerapkan kurikulum merdeka, ini perlu diadakan sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi yang berkaitan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, tadi sudah disupervisi oleh Bapak dan sudah luar biasa Ibu bisa menyampaikan materi pembelajaran matematik pada anak ini. Hanya ada beberapa hal yang perlu Ibu perhatikan, terutama kaitannya dengan masalah proses pembelajaran. Tentunya Bu ya, dilihat dulu juga ada di antaranya yang kaitannya dengan masalah pembelajaran. Jadi untuk yang sekarang, kalau nanti lebih difokuskan bahwa kita ini sebagai fasilitator, bukan lagi sebagai sumber belajar. Artinya biar anak yang lebih aktif dalam pembelajaran dan kita mendorong, kita hanya memfasilitasi. Makanya nanti ke depan Ibu harus bisa mengadakan kesiapan, tes identifikasi kesiapan awal peserta didik. Apakah itu minatnya, kemudian juga profil belajar anak kan beda-beda. Ada yang visual, ada auditory, ada yang kinestetik. Nah dari situ Ibu bisa nanti bisa menerapkan pembelajaran apa yang tepat. Strategi apa yang digunakan, apakah dengan isi atau konten, proses atau produk. Setelah Ibu mengidentifikasi dari kesiapan awal belajar siswa, kemudian setelah melakukan demikian, dilakukan lagi supervisi yang kedua. Adakah perubahan dari
proses pembelajaran yang sebelumnya demikian, setelah dilakukan perubahan dengan pembelajaran berdiferensiasi, apakah ada perubahan tidak? Bisakah menerapkannya dan lain-lainnya? Kelas 7 kelompoknya tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Pijalah tuh. Kasih si baby. Sosialisasi yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara kelompok, di antara diskusi dengan guru-guru, dan yang kedua secara umum, artinya dengan langsung menyampaikan dari narasumber atau dari beberapa teman yang sudah memahami betul terkait dengan pembelajaran tersebut, dan dilakukan ini di lab IPA dan juga di ruang guru berdiskusi. Nah, di antaranya pembelajaran diferensiasi ini akan bisa terwujud manakala guru bisa mengetahui, mengidentifikasi yang pertama kesiapan dari peserta didik, kemudian yang kedua dari profil gaya belajar dari peserta didik itu bagaimana, apakah dia memiliki gaya belajar visual, auditory, ataukah kinestetik. Dengan kita mengetahui gaya belajar anak-anak kita ini, maka insya Allah kita akan menentukan strategi apa yang akan kita lakukan agar anak-anak nyaman belajar, dan kita dalam belajar itu artinya dalam memberikan proses pembelajaran itu lebih berpihak kepada peserta didik. Kemudian yang ketiganya kita harus mengetahui di samping profil peserta didik juga minat dari peserta didik dan kesiapan belajar peserta didik. Jadi 3 hal dalam identifikasi supaya proses pembelajaran berdiferensiasi itu bisa terlaksana. 1, sekali lagi kesiapan dari peserta didik, dan ini kaitannya dengan kita, dengan lingkungannya, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua dengan minat peserta didik, dan yang ketiganya adalah dengan profil peserta didik. Tadi berkaitan dengan masalah gaya belajarnya dan lain-lainnya, itu harus kita pahami betul dan kita identifikasi. Setelah itu, maka kita dapat menerapkan strategi apa yang dapat kita lakukan ketika proses pembelajaran di kelas dengan mengetahui, mengidentifikasi ketiga hal tersebut. Apakah dengan strategi diferensiasi konten, isi, ataukah yang kedua dengan strategi diferensiasi proses, karena ini masing-masing individu ini berbeda-beda kemampuannya. Bisa jadi dengan diferensiasi dengan menggunakan strategi dengan prosesnya, atau yang ketiga dengan produk atau hasilnya. Insya Allah dengan pembelajaran diferensiasi ini, maka insya Allah pembelajaran akan hidup dan berpihak kepada peserta didik, dan insya Allah kualitas pembelajaran akan maju dan anak-anak akan senang, sehingga apa yang dicita-citakan atau apa yang sudah ditulis di dalam tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Demikian untuk kaitan dengan masalah diferensiasi pembelajaran. Yang pertama tadi kondisi awal, kita harus tahu ternyata demikianlah pembelajaran kita ini masih sangat tergantung kepada guru. Dan ini yang harus kita rubah. Seringkali metodenya ceramah, menjelaskan, dan merasa paling benar saja, merasa menguasai, padahal anak-anak butuh perhatian. Kemudian tadi langkah yang keduanya, setelah supervisi diadakan pendekatan, pendampingan terhadap guru-guru yang memang menggunakan masih metode yang lama, masih berpihak kepada guru sebagai sumber belajar. Kemudian yang ketiganya dilakukan sosialisasi, dan setelah itu disosialisasi dan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dilanjutkan dengan supervisi lanjutan. Ternyata alhamdulillah itu terjadi perubahan-perubahan yang sangat berarti dalam proses pembelajaran. Anak senang dan guru pun nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan insya Allah inilah pembelajaran yang sesungguhnya berpihak pada peserta didik. Insya Allah salah satu bagian daripada implementasi kurikulum merdeka. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.